Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab Engkau satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh Yesusku, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat-Mu mengalir, berkat-Mu mengalir. Haleluya. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Haleluya, haleluya. Irarararararararamo. Terpuji namamu, oh Yesusku. Terpuji
kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat semua yang baik. Yesusku, kami mengandalkan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi semua umat Tuhan. Saya berdoa supaya pagi hari ini semuanya baik. Percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik akan membuat semuanya menjadi sangat amat baik. Pagi hari ini mari kita sebelum beraktivitas, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama buka kitab Nahum, pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ke-8. Nahum pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Apa yang firman Tuhan katakan di Nahum pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Nah, saudara, kalau kita belajar kitab Nahum, kita tahu bahwa ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 ini, saudara, kitab Nahum ini sebetulnya terjadinya kurang lebih 100 tahun setelah Yunus datang ke Niniwe untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk menyerukan pertobatan bagi Niniwe. Nah, dan setelah itu memang betul di Alkitab dituliskan bahwa Niniwe bertobat.
dan diampuni oleh Tuhan. Ya. Karena Tuhan yang sangat amat baik. Tapi ternyata setelah itu, kalau kita belajar sejarah, kita melihat bahwa bangsa Niniwe ini malah jadi lebih parah dari sebelumnya. Karena mereka merasa bahwa mereka sudah diampuni. Karena mereka merasa bahwa kalau begini aja diampuni ya sudahlah, memang Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik. Ya. Nah, memang yang kita harus ingat di sini bahwa Niniwe itu hanya diberitahu bahwa Tuhan itu seperti ini, Allah itu seperti ini. Ya. Tetapi Niniwe tidak pernah mengerti, warga Niniwe tidak pernah mengerti bahwa ada Tuhan yang memaklumi mereka, ada Tuhan yang mengasihi mereka, sehingga yang mereka terima hanyalah seperti pengampunan, kan kalau sudah diampuni ya sudah selesai. Tapi kalau Niniwe diberitahu tentang, ini bukan salah Yunus, tetapi ini pemahaman orang-orang Niniwe yang kurang tepat. Ya, Niniwe menganggap bahwa ya memang ya sudahlah, diampuni sudah. Tapi setelah itu dilupakanlah. Sebab Niniwe tidak mau tenggelam tinggal dalam kebaikan Tuhan, dalam kasihnya Tuhan. Ya. Nah, kadang-kadang ini yang disebutkan sebagai mencampur adukkan iman. Ya, mencampur adukkan iman. Kadang-kadang kita beriman ketika kita menghadapi teror, ketika kita menghadapi hal yang tidak nyaman, kita beriman. Tapi di sini yang kita lihat bahwa Tuhan itu sangat baik. Nah, kenapa saya angkat ayat ini, ayat yang ke-7 dan ke-8? Saudara, mungkin ini juga pesan bagi saudara, karena ini juga sesuatu yang saya alami sendiri. Ya. Kita semua manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Saya tidak akan pernah malu untuk mengemukakan ini di depan saudara atau di depan kamera. Saya seorang manusia dan saya juga seorang pria. Saudara tahu fisiologisnya pria itu seperti apa. Dan kemudian saudara juga tahu bahwa pria itu bisa jatuh, misalnya terlalu suka gadget, akhirnya beli gadget terus. Atau yang lain-lain, saudara. Kita semua tahu bahwa kita manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kita semua mau berusaha untuk selalu hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Baru beberapa minggu yang lalu, saudara, ada seorang pendeta di Amerika Serikat, di Texas, yang terpaksa harus mundur dari pelayanan karena bukan perselingkuhan, bukan mengarah kepada tindakan-tindakan yang melanggar firman Tuhan dalam hal seksual dan sebagainya. Tapi hanya karena dia, ini saya tidak bilang prinsip kita begini ya, tapi ini yang mereka alami. Jadi hamba Tuhan ini ngobrol dengan seorang wanita melalui Instagram, dan obrolannya ini sebetulnya normal. Istri pendeta juga mengetahui obrolannya, suami dari wanita ini juga mengetahui obrolannya. Tetapi menurut investigasi, ya melibatkan pihak yang lain untuk investigasi, terlalu familiarity. Sampai seakan-akan ngobrolnya itu mengarah ke arah alkohol, di mana kalau di luar negeri mungkin ini lebih lazim daripada kita di timur ya. Ngobrol ke arah alkohol, bercanda, bukan sesuatu yang menjatuhkan diri dalam dosa seksual atau apa. Tapi ini ternyata sudah dianggap bahwa jatuh dari standarnya Tuhan. Dan memang betul saudara, ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa ini pun juga saudara kalau tertegur juga puji Tuhan. Kadang-kadang kita ini kalau mengaku dosa, selalu pengakuan dosa yang kita ucapkan itu adalah standar paling minimum dari apa yang sudah kita lakukan. Pengakuan dosa kita itu selalu adalah standar minimum. Ingat-ingat saudara ya. Ini dari 100 orang yang sudah konseling dengan hamba Tuhan yang satu ini, semuanya seperti itu. Jadi pengakuan dosa kita itu selalu paling minimum dari apa yang benar-benar kita lakukan. Jadi intinya apa?
Tidak perlu saling menyalahkan, kita semua ini perlu Tuhan. Kita semua ini perlu kebaikan Tuhan. Seperti Niniwe. Niniwe juga ternyata sangat amat perlu Tuhan karena setelah dia bertobat dalam tanda kutip, ternyata dia kembali menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih jahat dari sebelumnya. Dan di sini konteks poin yang mau saya sampaikan, yang saya alami secara pribadi. Kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu bukan standarnya Tuhan. Kadang-kadang ketika kita sadari bahwa yang kita lakukan ini sangat berdosa, yang kita nantikan secara alami adalah penghukuman dari Tuhan dan amarah dari Tuhan. Saya tahu Allah itu Allah yang adil. Saya yakin Allah itu Allah yang tidak mau berurusan dengan dosa. Dia benci dosa. Saya tahu dan kita semua tahu, saya jelas tahu. Dia Allah yang paling tidak bisa berdekatan dengan dosa. Tapi dia bukan Allah yang akan jijik dengan kita. Dia bukan Allah yang akan menjauhi kita sehingga kita menjadi pribadi yang setiap hari membawa perasaan bersalah. Ya. Tapi dia Allah yang menggambarkan dirinya seperti seorang bapak yang lari mendapati anak bungsu yang sudah terhilang. Dan dia lari mendapatkannya. Dia berikan cincin, dia rapikan rambut anaknya, dia mandikan, berikan pakaian yang terbaik, diberikan pesta, disambut dengan luar biasa. Karena dia Tuhan yang baik, seperti kata Nahum 1 ayat 7. Kadang-kadang kita tidak sadar, entah itu cara berpikir kita, atau karena iblis juga menyusupi di sana. Karena ketika kita sudah berdosa, kita sudah buka celah kepada iblis. Dan iblis yang akan memasukkan berbagai fakta-fakta miring yang menurut iblis benar. Ya. Tapi perhatikan dengan baik. Tuhan Yesus ketika menegur kita, itu akan selalu dalam situasi. Bukan situasi yang penuh amarah. Bukan situasi yang penuh kengerian begitu ya. Tapi dia itu selalu punya cara untuk menegur kita sehingga hati kita yang tersentuh. Bisa saja melalui pembicaraan ringan ya. Atau melalui hal-hal yang sangat sederhana. Tapi Tuhan menegur kita dan tegurannya itu sangat lembut, sangat halus. Sehingga yang kita dapatkan impresinya bukan Tuhan yang marah-marah. Tapi kita yang menjadi merasa bersalah di hadapan Tuhan dan minta ampun. Karena yang kita rasakan bukan murkanya, karena kita anaknya, kita merasakan kasihnya. Dan kita sudah diciptakan bukan untuk hidup di bawah ketakutan. Kalau dalam konteks perjanjian lama, hidup dalam ketakutan hukum Taurat. Tapi kita ini hidup di bawah, nah ini yang orang sering kemukakan, hidup di bawah kasih karunia. Dan kalau kita sadar bahwa kita hidup di bawah kasih karunia, kita tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan beri. Dan kita selalu ada kesempatan untuk bisa jatuh di depan, bukan mengimani jatuh. Tapi kita tahu bahwa kita tidak sempurna. Tapi that saving grace, kasih karunia yang menyelamatkan, amazing grace itu, kita tahu bahwa kita tidak mau nyanyiakan kasih karunia itu. Bukan berarti seperti orang Niniwe ini, kita sudah diselamatkan, kita jatuh lebih parah lagi karena kita tahu bahwa ada safety net yang namanya juru selamat yaitu Tuhan Yesus. Bukan, itu namanya menyanyiakan. Tapi kita selalu disadarkan di hati kita bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi akhirnya kita ini didewasakan. Kita ini menjadi dewasa karena ada pengertian yang masuk. Oh iya rek, masa aku cuma lari ke Tuhan ketika aku kesusahan. Tapi ketika aku sedang baik, aku malah melakukan dosa dan sebagainya. Dan kalau sudah demikian, jangan dengarkan apa yang iblis katakan. Karena yang iblis katakan itu akan selalu menjadi dakwaan yang menghantui Anda seumur hidupmu. Tapi kalau sudah demikian saudara, selalu berlari kembali kepada Tuhan. Lari kembali pada Tuhan. Cari hadirat Tuhan, berdoa. Seperti yang saya sudah sharingkan mengenai
a victory over the orphan spirit, kemenangan atas roh yatim piatu, lari ke hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan lagi. Ya. Nah demikian kita. Mungkin saat ini kita sedang jatuh dalam dosa. Mungkin saat ini kita sedang bergumul untuk bisa menang atas dosa. Dan terimalah fakta ini. Tuhan Yesus selalu membuka tangannya. Tuhan Yesus selalu baik. Bahkan untuk kasus di Niniwe ini. Tuhan Yesus selalu mengatakan apa? Tuhan itu baik, ia tempat pengungsian. Padahal Niniwe baru saja melakukan kejahatan yang lebih buruk dari sebelumnya. Niniwe baru saja melakukan hal yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Dan di sini juga diperkenalkan bahwa karakter dari Tuhan kita. Ya. Nah ini juga ada di ayat yang ketiga. Coba kita lihat. Sebetulnya di dalam Nahum ini kita bisa belajar ada 7 attributes of God, atributnya Tuhan. Kita lihat ayat 3 dulu. Dikatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Jadi intinya apa? Tuhan itu bukan pribadi yang lemah gemulai, yang bisa dipermainkan. Dia berkuasa, tapi dia slow to wrath atau slow to anger. Dia tidak semerta-merta semena-mena menghukum kita. Tapi kalau orang bersalah, tidak akan dibebaskan dari hukuman. Tapi ketika seseorang itu minta ampun, maka dia akan mencurahkan, menyatakan kebaikannya. Saya percaya Tuhan bukan Tuhan yang pendendam. Tapi Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Ya, dia bukan Tuhan yang menyimpan dendam, tapi Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Kenapa Tuhan itu cemburu? Coba kita lihat ayat 2. Dituliskan juga. Nahum 1 ayat 2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Nah, kalau saudara merasa Tuhan itu adalah Tuhan yang pendendam, berarti saudara ada musuhnya Tuhan. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini bukan musuhnya Tuhan, kita tidak mau jadi musuhnya Tuhan, maka kita tidak akan merasa bahwa Tuhan itu pendendam. Kita tidak akan salah pilih sudut atau salah pilih kubu. Tapi kita akan selalu berada di kubunya Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau mengampuni. Aku percaya Engkau baik. Aku percaya Engkau menyelamatkan aku dari kesusahan. Aku percaya Engkau Allah yang panjang sabar dan besar kuasanya. Jadi pagi hari ini saudara, jangan pernah kita meragukan kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini, kalau kita sedang merasa bahwa kita ini masih berbuat dosa, Tuhan selalu buka tangan untuk mengampuni. Ya. Dan kita memang, nah ini agak rancu. Kadang-kadang standar dosa ini bukan ditentukan oleh Tuhan, tapi manusia. Oh enggak benar itu begini dan begitu. Yang saya percaya, kalau Tuhan memang mau menginginkan kita, mengingatkan kita, Dia akan ingatkan kita. Dengan berbagai cara apapun, melalui siapapun, Dia akan ingatkan kita karena Dia mengasihi kita. Tuhan itu selalu menginginkan kita untuk kembali. Contohnya saja, Yunus yang dikirim ke Niniwe. Karena Tuhan ingin warga Niniwe bertobat. Walaupun akhirnya 100 tahun setelah itu, ya sebelumnya itu berbuat jahat lagi sehingga Nahum pun, orang Elkos itu diberi Tuhan firman untuk diucapkan kepada orang-orang di Niniwe, diberi penglihatan. Ya. Nah mari pagi hari ini, mari kita sadari Tuhan itu baik. Tapi kali ini yang kita pelajari Tuhan itu baik dari sudut pandang yang agak berbeda. Tuhan itu baik bukan hanya Dia selalu memberikan kebaikan. Tapi Tuhan itu baik karena Dia Tuhan yang selalu mengampuni. Tuhan yang selalu mengingatkan, menyadarkan kita. Bukan dengan cara yang membuat kita tersulut emosi. Tapi justru dengan cara yang lembut Dia akan ingatkan.
Dia akan ingatkan kita dengan cara-cara yang seperti seorang ayah yang mengingatkan anaknya. Ketika seorang ayah mengingatkan anaknya dengan cara yang mungkin sangat keras, kemungkinan besar si anak itu akan menjadi rebellious. Tapi ketika seorang anak melakukan sebuah kesalahan dan ayahnya itu menegurnya dengan lembut, bisa jadi hati anak itu yang hancur. Ketika hatinya hancur, dia mengerti bahwa ayahnya mengasihi dia. Dan inilah Tuhan yang memperkenalkan dirinya pada kita. Dia selalu mau supaya kita ini hancur hati, bukan dia sengaja melakukannya. Dia selalu ingin kita segera berbalik, menyadari kesalahan, meminta ampun. Karena dia cemburu terhadap kesalahan, dia tidak mau kita jatuh dalam dosa. Dia mau kita semua berkemenangan. Dia mau menyatakan karyanya yang ajaib. Karena dia El Pele, El-O-C Pele, God who works wonders. Ya, saya percaya tidak lama lagi keajaiban-keajaiban Tuhan akan terjadi dimanapun saudara berada. Dan hadirat Tuhan akan selalu menyertai kita. Hadirat Tuhan itu nyata, bukan karena kita di gereja. Tapi hadirat Tuhan itu nyata ketika kita buka hati. Ketika kita buka pikiran kita untuk Tuhan. Hadirat Tuhan itu maha hadir, maha ada. Hadirat Tuhan itu selalu ada bagi kita yang selalu rindu. Pagi hari ini, mari kita sadari Tuhan itu sangat amat baik. Tuhan itu selalu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan biar pagi hari ini kita semua yang sudah jatuh dalam dosa atau yang sedang bergumul dengan dosa, mari sama-sama kita sama-sama terus datang kepada Tuhan. Kita mempercayai Tuhan yang baik dan kita minta ampun. Dan kita tahu bahwa Dia akan selalu baik dalam hidup kita. Dia akan selalu menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Belajar dari kisah ini, kita mau menjadi orang-orang yang bukan hidup karena takut akan hukuman, tapi kita hidup karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar napi kambuhan. Ya, sorry to say kalau menggunakan istilah itu. Tapi kita ini adalah orang-orang yang berubah karena kita mengerti kasih-Nya Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau sangat amat baik. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat. Kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.